telah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama ku hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari semua jemaat yang rindu menyembah Tuhan lebih lagi. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, memuliakanmu, oh, Bapa dan Rajaku. Dengan kerinduan hati kami datang kepadamu. Di saat pagi yang indah ini kami boleh datang dengan penuh kerinduan kepadamu. Sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Engkau menjamahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami butuhkan Engkau untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, untuk memberikan senantiasa sukacita yang baru bagi kami yang mungkin kehilangan sukacita. Sebab di dalam Engkau ada sukacita yang besar dan yang luar biasa Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih kami kepada Engkau. Sebab Engkau telah membuang jauh-jauh dari setiap pelanggaran hidup kami. Kesalahan kami Engkau pun melupakannya. Bahkan jauh ke dalam tubir laut Engkau telah membuang setiap dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah, kami siap untuk mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita semua katakan amin. Haleluya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kita semua mau dilawat oleh Tuhan. Amin. Yang mau dilawat oleh Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Berikan sekali tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Yang menerima pemulihan daripada Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Oh, sejauh timur, oh dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi. Pelanggaranku, oh jauh ke dalam tebing laut, jauh ke dalam tebing laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kapal itu mari yang diampuni oleh Tuhan, angkat tanganmu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Semuanya jemaat katakan, betapa besar Engkau tidak pernah memandang setiap hati yang hancur hati datang kepadamu mengakui segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Ya lama. Ku berterima kasih
sekali lagi dengan penuh kerendahan hati katakan, betapa besar tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yesus pernah memberi perumpamaan ketika ada imam-imam dan ahli Taurat datang ke rumah Tuhan, dan dengan sombongnya dia datang ke dalam rumah Tuhan bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Dan yang kedua, ada orang yang selama hidupnya dia terus berbuat dosa. Dia datang ke hadapan bait Allah, dia menepuk diri bahwa dia senantiasa berdosa di hadapan Tuhan, sambil memukul-mukul dirinya bahwa aku ini orang yang berdosa. Tuhan melihat kehancuran hatimu. Tuhan melihat akan segala kesalahanmu, pelanggaranmu. Dia akan melupakannya. Dia akan ubahkan menjadi kemenangan, pemulihan yang baru di dalam Tuhan. Ketika engkau datang mau mengakui setiap pelanggaranku, setiap dosaku, dan setiap kesalahanku, engkau telah melupakannya. Dan kami percaya ketika kami datang kepadamu dengan hancur hati, kami percaya engkau pun juga akan mengampuninya ya Tuhan. Yang telah diampuni oleh Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Dia. Betapa besar terima kasih Tuhan Yesus. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih keras lagi katakan di hadapannya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih keras lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai dan ku hargai. Yesus, Yesus, ku kagumi. Yesus engkau, ku kagumi. Yesus engkau, ku kagumi. Berikan tepuk tangan buat karya Tuhan yang terbesar bagi setiap hidup kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua siang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua katakan amin. Berikan dong tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia yang terbesar dan termulia, Yesus Kristus namanya. Amin. Haleluya. Berikan dong sambil kepakan tanganmu, Yesus terbesar, Yesus termulia, sambil berikan tos kepada kiri kananmu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari semua katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Jadikanlah Dia yang terbesar atas hidupmu, bertahta di hidupmu, sebab Dia layak terima segala pujian kita. Haleluya. Dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita memuji Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua yang sukacita bagi Tuhan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Bisa tepuk tangan di atas kepalamu, bisa tepuk tangan sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, angkat suaraku, ku bernyanyi, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
segenap hati kami memuji-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua, oh biar semua memuji-Mu. Yang siap, yang lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Mana tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan? Haleluya. Kami persilakan mari saudara duduk. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang menjadi andalan kita senantiasa, bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberikan kemampuan bagi kita. Jangan merendahkan diri dan juga jangan terlalu tinggi. Demikianlah motivasi rohani. Haleluya. Kita akan persiapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita tetap hidup di dalam percaya kita kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya yang layak kita andalkan dan senantiasa kita tinggikan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, dan kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saya percaya ke semua bisa lagu ini, amin. Katakan sama-sama. Ku punya Tuhan yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Yang mau lawatan Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu tinggi. Ku hidup karena ku percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh,
dalam genggaman-Mu. Dengan bangga kami katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanmu bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya yang tak berjanji, tak pernah mengingkari, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya pernah mendengar cerita bahwa ada seorang anak panti asuhan yang bersama rombongannya dia datang ke rumah seorang yang kaya benar di kota itu. Ada anak berlarian ketika dia senang sekali ada di rumah yang begitu besar dan mewah. Namun anehnya saudara, bahwa ada satu anak yang dia tidak meminta apa-apa. Banyak teman-temannya yang lari ke sana kemari sambil begitu cerianya dia mengambil berbagai banyak mainan yang ada di rumah orang kaya itu. Namun ada satu anak yang dia mengambil sedikit pun mainan yang ada di rumah orang kaya itu. Dan ketika orang kaya itu datang mendekati anak itu, "Nak, mengapa engkau tidak mengambil mainan yang begitu banyak di rumahku?" Dan anak itu berkata, "Mainan ini bisa hilang, mainan ini bisa rusak." Namun orang kaya itu berkata sekali lagi, bertanya sekali kepada anak itu, "Apa yang kau minta? Dan apa yang kau ingini anakku?" "Aku hanya ingin Bapak menjadi Bapakku. Dan ketika aku meminta, aku pun akan menerimanya dari Bapa." Dan akhirnya anak itu pun diangkat menjadi anaknya sendiri. Demikianlah seharusnya setiap kita. Bahwa kita bukan hanya meminta berkat, meminta pertolongan daripada Tuhan, meminta mujizatnya, tapi milikilah Bapa itu senantiasa ada dalam hidup kita. Amin saudara. Sesungguhnya kita sangat bangga memiliki hal yang seperti Dia. Yang bangga memiliki hal yang begitu besar. Angkat tanganmu. Dan saya rindu kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, kami bangga memiliki hal yang berkesan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kata, aku punya. Kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
apakah percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan katakan ku terima sekarang. Haleluya, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang. Haleluya, dengan iman. Haleluya, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, 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 haleluya. Mengimani pujian ini Tuhan, bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang lebih besar dari segala permasalahan, dari tantangan dalam hidup kami. Allah yang tidak terukur kasih setianya, yang tidak terukur pertolongannya. Kami menaruh harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami ingin selalu membawa hidup kami semakin dekat dengan Engkau, karena kami tahu dengan iman kami Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami, sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Dan mujizat-mujizat itu selalu hadir dalam hidup kami ketika kami hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menerima kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami menerima berkat firman-Mu, firman yang hidup, firman yang nyata, menjadi sumber kekuatan, tuntunan bagi kehidupan kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita semua. Sampai di saat ini, pagi hari ini, pagi yang ya cukup sejuk, ya cukup dingin, tapi mengucap syukur Tuhan boleh bangunkan kita semua untuk membawa kita ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan menikmati perjamuan asa yang kudus. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang perlu kita ingat. Supaya kita semakin hari itu semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak terasa di tahun baru ini kita sudah masuki di bulan yang ketiga ya, masuk di bulan Maret ya. Sebelum lebih dalam lagi ke firman Tuhan, ya bulan lalu, bulan Februari itu cukup spesial buat keluarga saya ya. Jadi pertama istri saya sakit, lanjut habis itu anak saya sakit, habis itu saya jatuh, tangannya, jari di tangan patah. Setelah itu kembali lagi istri saya sakit. Nah, tapi tidak menghalangi saya untuk mengucap syukur, karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara ya. Kita percaya pertolongan Tuhan, dan saya selalu melihat, kalau saya mau menjadi orang yang gak mau mengucap syukur, kalau saya melihat keadaan dunia, masih lebih banyak lagi orang-orang yang lebih berat keadaannya daripada hidup kita semua. Kita hidup di dunia, di Indonesia ini, mungkin kita pernah
mengeluh, mungkin kita pernah mengalami kesusahan, tapi saudara kalau melihat ada di negara belahan dunia yang lain yang jauh lebih mengerikan mereka alami, tapi mereka masih mau setia kepada Tuhan, apalagi kita di sini. Amin. Kita hidup di Indonesia ini masih diberkati Tuhan, masih banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul dekat dengan Tuhan, judul yang simpel saudara. Saya yakin kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang percaya. Amin. Amin. Tapi nggak cukup percaya saudara, hidup di Tuhan, di dalam Tuhan harus sampai dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi apakah hidupnya dekat sama Tuhan? Ada banyak orang datang beribadah, ada banyak orang datang mungkin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kedekatan itu dengan Tuhan mungkin orang lain gak bisa tahu saudara. Cuman Tuhan dan kita sendiri yang tahu seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kalau kita ingat bagaimana cerita Adam dan Hawa, firman Tuhan, manusia yang Tuhan ciptakan, Adam dan Hawa, mereka hidup di Taman Eden di mana mereka hidup dalam kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan, ya kan? Mereka hidup bersekutu dengan Tuhan. Mereka hidup layaknya seperti dalam satu tempat keluarga, ya kan? Bisa ngobrol dengan Tuhan. Bahkan Tuhan bisa langsung berbicara dengan mereka, ya kan? Hidup dekat dengan Tuhan. Hidup orang yang hidup dekat dengan Tuhan, maka orang ini pun orang yang bisa menikmati hadirat Tuhan. Orang ini pun, mereka ini pun yang bisa menikmati berkat Tuhan. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, mungkin secara ekonomi dan sebagainya terpenuhi, tetapi ada sesuatu di hati yang kosong. Kok gak bisa bersukacita? Kok gak bisa menikmati hidup, ya kan? Yang perlu kita lihat, maka indikasinya lah, apa kita hidup dengan Tuhan? Apakah kita hidup intim dengan Tuhan? Suasana seperti Adam dan Hawa ketika mereka hidup di Taman Eden itu suasana yang luar biasa saudara. Dimana itu yang menjadi tujuan seperti kita orang-orang percaya sekarang. Jadi gak cukup kita datang beribadah, tapi pastikan kita bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Jangan sampai kita hanya menikmati hadirat Tuhan hari Minggu doang. Datang ke gereja hatinya tenang, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu bimbang lagi, gak punya pengharapan lagi. Nanti hari Minggu datang bersukacita lagi. Tidak bisa seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang lapar dan haus kalau datang kepada Tuhan, maka dia gak akan lapar dan haus lagi. Bahkan ada mata air dalam kehidupannya yang selalu memancarkan sukacita, yang selalu memancarkan rasa syukur terhadap keadaan situasi yang sedang kita hadapi. Tapi perhatikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Meskipun Adam dan Hawa hidupnya dekat dengan Tuhan, tapi ada dosa yang memisahkan kedekatan manusia yang awalnya sangat dekat, sangat intim. Maka karena dosa itu, maka mereka terpisah jauh. Sebentar kita akan menikmati perjamuan nasi yang kudus. Itu adalah momentum di mana Yesus Kristus mengembalikan status kita yang dulunya jauh, yang dulunya harus masuk ke neraka yang kekal, tapi dia menebus kita. Yesus menjadi sebuah jembatan. Karya Yesus itu menjadi jembatan yang tidak pernah kita bisa kerjakan, sehingga kita bisa dekat lagi dengan Tuhan. Karena Allah yang di surga itu Allah yang kudus. Kalau dalam perjanjian lama kita tahu bagaimana bangsa Israel ketika mereka ingin berbicara, mereka harus menunggu suara Tuhan. Mereka tidak bisa serta-merta masuk ke rumah Tuhan, bait Allah yang kudus itu, bait suci masuk seenaknya, nggak bisa. Orang bisa mati langsung. Tapi syukur kepada Tuhan,
Yesus datang ke dalam dunia, membawa kita yang dulunya terpisah dengan jurang dosa, maka Allah membuat sebuah jembatan sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dimanapun, kapanpun. Bahkan Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong, Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri untuk tinggal selama-lamanya dalam kehidupan kita semua orang percaya. Maka tidak ada alasan bagi kita semua untuk kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, pada saat apapun, situasi apapun, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kita bisa meminta apa yang menjadi permohonan kita semua. Tapi kita harus memastikan bahwa kita hidup dengan Tuhan. Amin. Kita harus pastikan kita hidup dengan Tuhan. Seberapa kita dekat dengan Tuhan, ya cuma Tuhan tahu dan kita sendiri. Tidak bisa diukur hanya karena dia rajin ke gereja, dia rajin pelayanan, dia rajin memberikan persembahan. Tidak bisa, ukurannya nggak bisa seperti itu. Ukurannya Tuhan yang tahu. Mari kita pastikan di bulan yang ketiga ini pun semangat spirit kita untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan, kita harus pastikan tetap terjadi dalam kehidupan kita semua. Supaya kita bisa seperti tema kita, berbuah. Firman Tuhan kan kita ini adalah carang-carangnya kan, yang harus berbuah. Bagaimana carangnya ini berbuah kalau carangnya ini jauh dari pohon itu, terlepas dari pohon itu, tidak dekat dari pohon itu, nggak bisa berbuah, ya kan? Justru malah mati, kering, ya kan? Lalu dibuang. Tapi saya yakin kita semua yang hadir di sini, jemaat Tuhan, terus membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 5 dan ke-7, ada pujian saudara yang sering kita nyanyikan, pujian lama saudara ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan dalam hidup kita, maka kesitulah kita mendekat, ya kan? Dikatakan di sini dialah gunung batu keselamatan, kota bentengku, di mana kita bisa berlindung di tempat itu. Namanya kota benteng, saudara. Di luar dari kota benteng itu akan ada potensi yang akan mencelakakan kita. Di luar kedekatan kita dengan Tuhan, maka iblis akan mengincar kita, akan menjatuhkan kita. Tapi kalau kita hidup terus di dalam firman Allah, kita hidup terus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, kita hidup terus di dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka apa? Ada perlindungan. Pemazmur katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemudian gunung batu kekuatan, saudara. Hidup dalam dunia ini kan capek, saudara ya. Padahal kita hidup ini hanya sementara. Bahkan firman Tuhan katakan, kita hidup manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu tidak ada, gak kelihatan lagi. Seperti rumput yang bertumbuh lalu sebentar esok hari sudah kering. Sesingkat itu hidup manusia, kita masih bisa rasakan lelah, saudara ya. Makanya kita datang kepada Tuhan. Gunung batu kekuatan, tempat perlindunganku ialah. Kesanalah kita harus selalu menempatkan diri kita. Kalau kita mulai lemah, kita mulai kehilangan sukacita, mari kita lihat posisi hidup kita. Sudah gak dekat lagi sama Tuhan gak? Sudah jarang merenungkan firman Tuhan, sudah jarang berdoa, sudah jarang terlibat dalam kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita enggak?
kita harus melihat. Dan kita mau pastikan, kita mau berjalan di tahun ini tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Siapa yang mau tetap dekat dengan Tuhan boleh lambaikan tangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita semua. Tetap dekat sama Tuhan saudara, itu sumber kekuatan kita. Tadi motivasi katakan seringkali kita mengerjakan sesuatu dengan kekuatan kita is okay, tapi mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, nah itu tidak boleh. Firman Tuhan katakan kalau kita mau mengerjakan sesuatu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita yang terbaik, itu bagus, berarti kita sungguh-sungguh. Tapi kalau kita mengandalkan satu-satunya kekuatan kita, tubuh yang fana yang terbatas ini, firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan diri sini. Tapi berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan. Yang pertama di sini yang perlu kita pahami adalah Tuhan selalu ingin kita dekat dan Tuhan ingin kita selalu bersekutu dengannya. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8, Yakobus pasal 4 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Wah, ini sebuah perintah, sebuah peringatan juga ya di ayat ini. Di kalimat yang pertama dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Saudara, kita tahu bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Memang firman Tuhan katakan mendekat kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah itu selalu mau dekat sama kita. Karena inisiatif bagaimana hubungan kita dengan Tuhan supaya kembali terjadi dan dekat, itu selalu dimulai oleh Tuhan. Gak pernah dimulai oleh kita. Ayat ini mengatakan kalau kita dekat, kalau kita punya keinginan, maka kita akan rasakan kedekatan Tuhan. Karena memang Tuhan itu sudah dekat dengan kita dan saya. Yang sering kali kita tidak dekat dengan Tuhan, karena mungkin kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tuh gak ada inisiatif untuk menjauh. Bahkan Dia sendiri mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Lahir membawa pengharapan yang baru, menebus kita semua. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Di hari yang ketiga Dia bangkit membawa pengharapan. Itu pekerjaan Allah. Segala sesuatu yang perlu kita pahami dalam hidup kita sebagai orang percaya, kebaikan, pertolongan, mujizat, kasih setia, itu semua inisiatif Tuhan. Kita tidak pernah bisa mendahului Tuhan. Selalu Tuhan mendahului kita. Lalu kita buka di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Ia selalu datang. Mungkin setiap hari, setiap saat Dia sedang mengetuk pintu hati kita semua, saya dan saudara. Dan Dia katakan, aku akan mengetok pintunya. Jika dia mendengar lalu membukakan pintu, aku akan masuk. Pintu hati itu Tuhan gak pernah mendobrak, saudara. Allah yang kita percaya, Tuhan Yesus, bukan orang yang datang seeranya ujuk-ujuk datang masuk dalam hati kita dengan cara menendang pintu hati kita, enggak. Dia mengetok dengan kasih. Bahkan kita tahu bahwa satu-satunya yang Tuhan tidak pernah intervensi dalam hidup manusia itu apa? Keputusan. Keputusan kita ini kita yang mengambil. Kehendak bebas. Tuhan memberikan kehendak bebas, kita bisa memilih ke kiri, ke kanan, kita bisa memilih maju ke depan. Tapi Tuhan sudah persiapkan jalannya. Yang terbaik itu ke sini.
arahnya ke sini. Yang terbaik itu kamu datang kepada aku. Tapi Tuhan beritahuan kan gak bisa paksa kita. Makanya seperti Wahyu dikatakan, aku berdiri di muka pintu mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakannya. Disinilah dimana kalau kita peka akan suara Tuhan, akan kehendak Tuhan, dia akan buka hatinya. Bahkan kalau kita perlu, kita semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mungkin yang di rumah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sedang mengetuk hati kita semua. Kalau cara kerja iblis beda, karena cara iblis itu seperti maling, saudara ya. Dia nggak akan ngetok, dia nggak akan permisi dulu, kula nuwun, nggak seperti itu, saudara. Dia akan cari mana pintu belakang yang nggak dikunci, jendela yang terbuka. Dia masuk, dia datang untuk apa? Mencuri dan membinasakan. Tapi Tuhan nggak, dengan kasih dia mengetok. Kalau kita mau hidup terus dekat dengan Tuhan, mari kita pastikan pintu hati kita selalu terbuka untuk Tuhan. Kalau perlu, kalau Tuhan sudah masuk di dalam hati kita, baru dikunci supaya Tuhan gak keluar-keluar lagi, tinggal terus di dalam hati kita, bikin Tuhan betah di dalam hati kita. Itulah kedekatan kita dengan Tuhan. Maka apa dikatakan di sini? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, ini kalau sudah makan bersama-sama dengan Tuhan, disitulah baru kita bisa menikmati berkat Tuhan, saudara. Apapun keadaan, situasi kita semua, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, luar biasa hidup kita. Saya selalu ingat dengan statement dalam bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan seperti ini. Meskipun aku gak punya apa-apa dalam dunia ini, selama aku masih punya Tuhan Yesus, maka aku punya lebih dari segalanya yang ada dalam dunia ini. Amin, saudara. Saudara, ini statement yang luar biasa, saudara. Itu artinya dia sedang bersama-sama dengan Tuhan, dia makan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita pahami di hal yang pertama ini, Tuhan itu selalu dekat. Tinggal bagaimana kita selalu membukakan hati kita, hidup kita untuk roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita semua. Ada banyak bahaya yang mengincar kita semua selama kita tinggal di dalam dunia ini, sehingga kita mudah terjerumus, kita mudah terjebak. Itu pekerjaan iblis, pekerjaan duniawi seperti itu, supaya kita hanya sebagai statusnya orang Kristen tapi gak dekat. Pastikan kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tapi kita juga orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Kita selalu dekat dengan perintah-perintahnya, kita selalu dekat dengan titah-titahnya. Dan percayalah Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, memampukan, memberkati dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua. Dalam Ulangan pasal yang ke-31, Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin, saudara. Ini perkataan Musa, dia memberikan pesan kepada Yosua, jangan usah takut. Pesan Tuhan itu seperti itu. Jangan takut, jangan gemetar, ya kan? Sebab Tuhan Allahmu. Kan mereka mau masuki tanah Kanaannya. Gak usah takut, gak usah gemetar katanya. Dikatakan di sini, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin kan firman Tuhan. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Jangan takut kita menjalani di tahun yang baru ini. Percaya diri di dalam Tuhan. Nah, kalau mau percaya diri boleh, pede itu gak apa-apa. Tapi pede dengan iman. Kita percaya diri karena kita tahu kita berjalan bersama-sama dengan siapa?
berjalan dengan Tuhan. Amin. Kita berjalan di dalam tuntunannya. Kita percaya rencana Tuhan itu rencana yang sempurna, jauh dari pemikiran kita semua, ya kan? Dari logika manusia seringkali secara hitung-hitungan gak bisa, tapi Tuhan tolong. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan itu selalu di luar cara pemikiran manusia. Oleh karena itu berserah kepada Tuhan, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Di ayat yang kita baca, inilah bukti penyertaan Tuhan. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan yang sama, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua. Di ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kalau kita perhatikan di sini luar biasa. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Kita harus perhatikan konsep ini, Tuhan berjalan di depan kita. Seperti bangsa Israel, mereka gak akan bisa apa-apa kalau tidak Tuhan berjalan di depan. Konsep yang sama kita harus ikuti. Biarkan Tuhan berjalan di depan kita. Biarkan Tuhan yang menuntun kehidupan kita semua. Bukan kita yang menuntun Tuhan. Ya kan? Mungkin ada banyak kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidupnya kalau doa, suaranya menuntun Tuhan. Jadi apa yang dia doakan selalu maunya dia. Memang Tuhan katakan mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah akan dibukakan. Tapi orang-orang yang seperti ini harus hidup dalam tuntunan lebih dulu. Harusnya Tuhan yang menuntun kehidupan kita semua. Sebelum kita meminta apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, pastikan kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Pastikan kita hidup Tuhan yang ada di depan, yang mengarahkan perjalanan kehidupan kita semua. Bukan sebaliknya, saudara. Tapi kalau kita percaya di dalam Tuhan, kita mau berserah di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan berikan pertolongan. Mungkin kita nggak melihat jalan yang di depan karena kemampuan cara pikir kita secara manusia nggak bisa lihat tahun 2024 seperti apa, nggak bisa melihat nanti bulan Juli seperti apa, bulan Mei seperti apa ke depan, bahkan bulan Desember. Mungkin nggak bisa melihat hari esok seperti apa. Tapi seperti bangsa Israel, konsepnya dia biarkan Tuhan di depan berjalan menuntun. Bukan sebaliknya dia mendahului, enggak. Maka Tuhan akan menolong. Tuhan nyatakan pertolongannya. Hal yang sama harus kita kerjakan. Biarkan Tuhan menuntun kita. Oleh karena itu bawa kehidupan kita semua. Minta kepada Tuhan, tuntun saya langkah kehidupan. Belajar mengalir dengan kehendak Tuhan. Ya jelas kita punya pekerjaan masing-masing, ada keluarga, ada pendidikan dan sebagainya yang kita harus jalani. Tapi awali lebih dulu dengan menyenangkan hati Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu bagian kita dituntun oleh Tuhan. Mungkin kita ketika ada problema, ada masalah, ada konflik, lalu muncul di hati kita, pikiran kita, Tuhan menuntun, mengalah saja. Ikut saja tuntunan Tuhan mengalah. Saya tahun lalu, saudara, saya kan ikut BPJS. Di tahun lalu, di akhir tahun lalu, saya lama nggak bayar BPJS karena ya saya nggak sakit ya kan. Ngapain saya bayar? Itu pemikiran yang kurang baik, saudara ya. Padahal gunanya ikut BPJS itu kita iuran itu sebagai gotong royong. Hal yang sama kita juga sedang memberkati orang lain. Meskipun kita nggak sakit, kita bayar, saudara, harusnya. Karena itu tanggung jawab kita. Lama saya nggak bayar, saudara. Tuhan ingatkan, kamu ini ada berkat lebih, bayaran. Kalau dipikir dendanya Pak cukup besar, saudara, 4 juta lebih saya harus bayar. Tapi Tuhan selalu ingatkan, saudara. Lalu ya sudah saya nurut. Sudah sekian tahun nggak bayar, akhirnya nurut. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata ya itu, istri saya sakit, saya harus operasi apa segala macam.
Bahkan anak saya juga sakit. Sebelumnya aman-aman saudara-saudara. Itulah kalau kita hidup dengan Tuhan, belajar peka dengan suara Tuhan, maka Tuhan akan tuntun saudara. Ada hal-hal kecil yang mungkin suara kecil Tuhan ngomong saudara. Ayo lakukan ini, kerjakan ini. Tuhan menuntun. Memang Tuhan tidak memaksa kan. Bisa saja saya menolak, ayo biarin aja saya gak bayar. Kalau saya gak bayar saudara sampai BPJS sampai sekarang, bulan lalu entah saya lebih mungkin dari 4 juta saya harus keluarkan. Karena saya ngamar, istri saya ngamar, anak saya sakit bolak-balik, rawat jalan berapa kali, harus operasi. Bisa dibayangkan berapa juta saya lebih mungkin harus bayar. Akhirnya saya mengingat, oh iya, ternyata maksud Tuhan seperti itu. Seringkali mungkin kita menolak cara Tuhan, suara Tuhan. Tapi semakin kita sering menolak, artinya kita gak dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat itu orang yang suka mendengarkan suara Tuhan, pekakan suara Tuhan. Oke. Mari kita sebagai anak Tuhan tetap hidup di dalam Tuhan. Seperti Yesaya pasal 41 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Orang yang menyertai Tuhan, yang disertai Tuhan itu orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pegang saudara Tuhan. Kalau kita dipegang, apa yang terjadi kalau misalnya kita punya anak, dipegang tangannya, kita meronta-ronta, kita gak mau dipegang, ya kita bisa terjatuh, kita bisa tersesat. Tuhan tuh baik dalam kehidupan kita semua. Dia menuntun, dia memegang, dia tidak akan meninggalkan. Bahkan sebisa mungkin Allah itu akan terus memegang erat tangan kita. Kita hanya mau ikut dengan caranya Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Melalui firman ini mari kita merenungkan. Sudah sampai mana kedekatan kita dengan Tuhan? Sudah sampai di mana kesetiaan kita di dalam Tuhan? Ada banyak cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu dekat. Mungkin Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Mungkin ada pergumulan, ada permasalahan, ada sesuatu yang perlu dibereskan. Mari kita buka hati kita, pikiran kita. Tuhan selalu ingin masuk dalam kehidupan hati kita, menolong, membebat luka kita, memberikan pengharapan, memberikan pertolongan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan mau hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai
sepanjang hidupku hanya dekat Allahku, hanya dekat Allah. Ada kekuatan baru, baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, hadiratmu, biarkan rohmu dalam hidupku, indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, hadiratmu, biarkan rohmu dalam hidupku, bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami semua Tuhan anak-anak-Mu membawa hidup kami untuk mau selalu dekat kepada Engkau. Kami ingin memastikan pintu hati kami akan selalu terbuka untuk Tuhan masuk ke dalam hati kami. Tinggal di dalam hidup kami ya Tuhan. Tinggal dalam pikiran hati kami. Roh Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Firman Tuhan yang sederhana ini, hamba-Mu yang terbatas menyampaikan, kiranya Roh Kudus yang mengurapi kami semua, memetraikan lebih dalam lagi firman-Mu dalam hidup kami. Tidak ada tempat yang paling indah dalam hidup kami selain kami tinggal dekat di dalam Engkau Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tinggal di dalam firman-Mu Tuhan. Tinggal di dalam pengurapan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena itulah yang menjamin hidup kami untuk kami bisa melangkah di dunia yang fana ini. Sampai pada akhirnya kami sampai kepada tujuan yang sempurna, hidup di dalam kekal surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah sumber pertolongan, kekuatan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan nasa yang kudus. Layakkan hidup kami Tuhan, untuk kami menerima perjamuan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan nasa kita. Saya minta tolong istri saya maju ke depan untuk bawa perjamuan. Haleluya, haleluya. Sambil kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Haleluya. Yang sudah siap mari kita bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, banyak mulia dosaku
Haleluya, haleluya. Lidah rai, salibnya sambil kita mengangkat roti di tangan kita. Salibnya, salibnya, haleluya. Selamanya mulia, haleluya. Sagu disucikan, lidah rai. Kita mengangkat roti di tangan kita. Kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Pikirkanlah Yesus Kristus yang di atas kayu salib. Mari kita nikmati perjamuan ini dengan iman kita, dengan sungguh-sungguh, dengan terus merenungkan firman Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pekerjaan-Mu, karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, semua mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus hidup kami ya Tuhan. Engkau sudah membawa hidup kami semua orang-orang yang percaya ya Tuhan, untuk lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan Engkau membawa hidup kami bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, karya yang tidak pernah bisa kami kerjakan, tapi Engkau kerjakan demi menebus kami semua, mengubah status hidup kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat yang lebih dari pemenang, menjadi orang-orang yang punya pengharapan, menjadi orang-orang yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Harapanku di dalam-Mu Yesus Tuhan. Melalui perjamuan ini kami mengingat karya-Mu, sehingga akan selalu ada harapan dalam hidup kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Harapanku di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman, dan katakan harapanku
Tuhan ada kemenangan. Di dalam Engkau ada harapan. Di dalam Engkau ada pertolongan. Di dalam Engkau ada berkat sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Aku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Lamu. Sekali lagi dengan iman, taruhlah harapanku di dalam Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Aku percaya Ku aman dalam. Ku percaya ku aman di dalam Engkau ya Tuhan. Ku percaya ku aman dalam. Sekali lagi katakan ku percaya. Haleluya. Ku percaya ku aman dalam. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kami sudah menikmati firman-Mu. Kami sudah menikmati perjamuan yang asa yang kudus. Sebentar kami akan berikan persembahan kami. Kami berikan dengan sukacita kami, dengan rasa syukur kami. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kami percaya hidup kami dilimpahkan oleh berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Pengumuman sepanjang minggu ini dan juga sekaligus ada video dari Bapak Gembala. Kita akan melihat di video Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun hingga ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
Jemaat Para dalam kasih Kristus, senang ketemu kembali dengan saudara sekalian. Sabtu kemarin di LA turun salju dan kemudian hari Minggu melayani di gereja GPDI Foursquare Las Vegas. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik dan dengan pertolongan Tuhan hari ini siap mau berangkat ke New York. Kiranya jemaat Paris semua baik-baik dan gembala juga dalam keadaan sehat, mempersiapkan perjalanan dengan pesawat terbang dari Ontario, Los Angeles ke New York, Newark. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat persembahan sudah berikan dan juga terus doakan perjalanan Bapak Gembala yang mungkin sudah tiba di New York. Dari LA ke New York itu lebih jauh dari Aceh sampai Papua, karena dari east ke west sangat jauh sekali perjalanannya. Jadi kita tetap doakan supaya Bapak Gembala tetap kuat melayani, dan nanti dalam minggu ini tanggal 10 hari Jumat beliau sudah kembali di Indonesia. Demikian pengumuman, dan juga kiranya kita terus tetap saling mendoakan baik juga Jumat sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur dan kami terus memuji kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami akan terus membawa hidup kami lebih dekat lagi, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya pertolongan, penyertaan kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Apapun keadaan situasi yang sedang kami hadapi tidak akan menggoncangkan, tidak akan menggoyahkan iman percaya kami. Kami percaya Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Itulah iman percaya kami di dalam Engkau. Mari saudara-saudaraku, angkatlah kedua tanganmu bersama-sama kekasih-kasihku. Dengan penuh ucapan syukur dengan iman kita pulang membawa berkat, damai sejahtera, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Kristus Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai sekarang, esok, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita dan hidup kita tetap dekat di dalam Tuhan, bahkan bersekutu di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini. Kami mengucap syukur dan membawa pulang berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.